Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya selalu berdoa buat semua saudara-saudari selalu sehat, bersukacita, dan tentunya selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Yang menjadi khotbah pada kebaktian rumah tangga, pertanyaan, persodipan ataupun nama lainnya di minggu ke-21 setelah Trinitatis diambil dari Mazmur 145 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21 dengan tema Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Saudara-saudara, saya akan bacakan nats khotbah kita kali ini dan demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengantar pada khotbah kali ini, saya lebih dulu bercerita tentang pengalaman seorang gadis kecil, di mana gadis kecil ini baru pertama kali bepergian naik kereta api. Setelah memasuki kereta, ia mendengar dari penumpang lain yang sedang bercerita bahwa kereta yang mereka tumpangi akan menyeberangi beberapa sungai dan airnya cukup besar. Mendengar cerita itu, ia merasa galau dan takut ketika ia memikirkan bagaimana mereka dapat melewati sungai itu. Namun, setiap kali kereta mendekati sebuah sungai, ternyata selalu tersedia sebuah jembatan sehingga kereta tersebut dapat menyeberang dengan selamat. Kemudian, saudara-saudara, setelah menyeberangi beberapa sungai dengan selamat, akhirnya gadis kecil itu pun bersandar pada tempat duduknya dengan lega. Lalu ia menoleh pada ibunya dan berkata, "Saya tidak khawatir lagi, Bu. Ternyata ada orang yang telah memasangkan jembatan untuk kita di sepanjang perjalanan," katanya. Ibunya pun tersenyum dan baru sadar ternyata anaknya telah mengalami kekhawatiran dalam perjalanan mereka. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita seringkali seperti anak kecil di atas yang mengalami kemelut serta khawatir dalam perjalanan hidup kita. Kita memang sering sekali melalui sungai pencobaan dan penderitaan yang dalam yang membuat kita merasa galau sambil berkata dalam hati, "Apakah saya mampu melewatinya?" Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kekhawatiran seperti ini hanya berlaku bagi orang yang tidak mengenal siapa Allah Bapa di sorga. Sebab bagi orang-orang percaya kepada Allah Bapa di sorga, akan selalu mendapati bahwa Allah dengan kasih karunia-Nya telah memasangkan jembatan bagi kita di sepanjang perjalanan, di saat kita melalui sungai pencobaan dan penderitaan yang dalam. Karena itu saudara, bagi orang percaya tidak ada kata putus asa dan khawatir. Namun benarkah demikian? Seorang pemazmur akan memberikan kesaksian tentang kebenaran akan hal ini. Perikop khotbah kita tentunya akan menjelaskan tentang itu. Saudara terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, Mazmur 145 ini adalah mazmur yang merangkum
pengenalan Daud akan Allah yang dia sembah. Sebuah pujian syukur atas pemeliharaan Allah yang senantiasa bermurah hati kepada umatnya. Secara khusus, nats khotbah kita kali ini merupakan pengakuan dan kesaksian Daud tentang bagaimana Allah yang dia kenal, berdasarkan apa yang telah dialami dalam perjalanan hidupnya. Pengakuan Daud tersebut dirangkum sebagai berikut. Yang pertama kita lihat di ayat 17, di mana Daud mengakui bahwa Allah itu adil dan kasih. Dikatakan tadi Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Saudara terkasih, salah satu karakter Allah yang kita kenal dan yang dikenal Daud adalah bahwa Allah itu adil. Allah itu adil artinya Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dia tak akan pernah melanggar ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Keadilan Allah nyata dalam setiap tindakannya dengan penuh kasih. Dia mencintai kebenaran tetapi membenci kejahatan. Dia mengganjar setiap dosa dengan hukuman tetapi menghargai setiap kebajikan. Dia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang telah Dia tetapkan. Tak ada kecurangan sama sekali dalam dirinya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, di ayat 18-19, Daud melihat bahwa Tuhan itu dekat dan mendengar seruan orang percaya. Dikatakan di dalam ayat ini bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah Raja semesta alam. Ia juga sangat dekat dengan kita. Ketika kita merasa kesepian, Daud mengingatkan bahwa kita tidak pernah sendirian. Mari kita perhatikan kembali ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang, bukan hanya pada segelintir orang. Saudara terkasih, beberapa di antara kita mungkin merasa bahwa Tuhan marah kepada kita, atau kita sudah dikecualikan dari kasih karunia atau dari hadiratnya karena dosa-dosa kita. Itu tidak benar. Ia dekat pada setiap orang dengan satu syarat tentunya. Ia dekat dengan setiap orang yang memanggil Dia di dalam kebenaran. Memanggil Tuhan di dalam kebenaran artinya adalah mengakui bahwa jalan satu-satunya menuju Allah Bapa adalah melalui putranya, yaitu Yesus Kristus. Jika kita pernah lahir baru, maka artinya adalah kita sudah memanggil Dia di dalam kebenaran. Jika kita adalah seorang anggota keluarga Allah melalui pertobatan, tentunya kita menikmati hak istimewa dari hubungan dengan Bapa yang penuh kasih, yang akan selalu berada di dekat kita. Selain itu, memanggil Dia di dalam kebenaran artinya adalah bahwa kita mau bersikap jujur dan terbuka kepadanya. Artinya adalah bahwa kita tidak berbohong atau memiliki kehidupan rohani yang sekedar saja. Ketika kita memanggil Dia di dalam kebenaran, Tuhan akan memuaskan keinginan kita dan mendengarkan seruan kita minta tolong. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara terkasih, kita akan melihat di ayat 20-21, di mana kebenaran terakhir dalam nats ini yang menjadi kesaksian bagi Daud adalah bahwa Tuhan itu penjaga dan penyelamat. Dikatakan tadi di dalam ayat ini bahwa Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Saudara-saudara, Tuhan menjaga mereka yang sudah diselamatkan dan akan menghakimi mereka yang masih hidup dalam kefasikan. Kenyataan ini membuat kita merasa nyaman sekaligus membuat kita takut. Kenapa? Karena Tuhan menjaga orang percaya, namun sebaliknya Dia akan membinasakan mereka yang memiliki jalannya sendiri. Kenyataan ini tentunya menjadi dorongan bagi kita juga untuk semakin hidup dalam kasih Tuhan
di dalam Yesus Kristus. Kemudian saudara, ayat terakhir dari perikop kita kali ini adalah ulangan dari ayat pertama yang mengatakan bahwa biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Daud tidak mau memonopoli pujian itu. Ia rindu bahwa setiap orang memuji namanya untuk seterusnya dan selamanya. Itu artinya bahwa kita yang sudah menerima kasih Tuhan tidak boleh berdiam diri, tetapi mestinya harus memberitakan kebesaran Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu, kasih setia Tuhan itu kepada siapapun, supaya mereka juga tahu bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang menjaga semua orang yang mengasihinya. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada beberapa hal yang hendak kita renungkan dari firman ini, yaitu yang pertama, dengan cara yang indah dan mengherankan, Dia akan menjaga dan membawa kita melewati berbagai masalah yang timbul. Walau kita tidak dapat memahami bagaimana Dia akan memenuhi kebutuhan kita, namun kita yakini bahwa Dia akan membukakan jalan bagi kita dan memberikan jembatan bagi kita. Tak usah khawatir akan apa yang akan terjadi esok, karena kita dapat mempercayai Tuhan yang menjaga kita. Tuhan tidak hanya menyertai, mendampingi, tetapi juga menjaga kita, saudara-saudara. Menyertai berarti ada di samping kita. Menjaga berarti tidak hanya berada dekat dengan kita, tetapi lebih dari itu, Dia betul-betul memperhatikan kita. Allah tidak hanya ada di dekat kita, tetapi Ia juga memperhatikan kita. Ia selalu siap menolong kita ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Yang kedua, saudara, bersyukurlah dan pujilah Allah Bapa di surga, Sang Penolong serta Penjaga yang ajaib, yang nyata dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Bapa di surga, tentunya kita harus memberitakan serta mempersaksikan kepada orang lain tentang kasih yang kita terima dari Tuhan, supaya setiap orang juga bisa merasakan apa yang telah kita alami, yaitu kasih Tuhan kita di dalam Yesus Kristus yang begitu sejuk. Dengan demikian, kita akan secara bersama-sama hidup dalam kemenangan iman. Demikian firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa Engkau begitu baik bagi kami Tuhan, bahkan menjaga kami, bahkan memberikan solusi di dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan kami. Bapa, oleh karena firman-Mu hari ini kami semakin tegar dan teguh dan bersemangat bersukacita di dalam menjalani hari-hari kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami selalu semakin juga mendekatkan diri kepada-Mu dan terus bersaksi akan apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, seluruh pendengar firman Tuhan, jemaat Tuhan, biar Kau berkati, Engkau pelihara, dan setiap dosa kami juga ampuni kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.